Hai guys, lagi pada ngapain nih? Aku mau nulis caption ah. Eh, lihat tak caranya? Tunggu aku lupa. Oh ini caption. Liburan. Hai, kan lagi pada ngapain? Aku lagi di Solo guys. Siapa di sini yang orang Solo angkat tangan? Aku baru nyampe Solo tadi sore. Solo. Jujur, hari ini Solo walaupun aku nyampe sore cuma lumayan gerah. Tapi sekarang aku sudah di hotel. Terus tadi habis dari bandara lumayan macet. Tapi aku merasa, gak apa-apa, aku sudah bisa dengan kemacetan di Jakarta juga, jadi aku sudah kebal. Tadi aku berangkat ke Solo sendiri tau guys. Buat kalian yang pengen lihat, aku udah upload vlog. Aku udah upload mini vlog di IG Reels aku barusan. Makanya aku tadi abis nge-tweet mau showroom, terus nggak langsung mulai gara-gara aku upload dulu ya. Jangan lupa lihat, kalau udah lihat absen di sini. Jangan lupa komen. Hmm, apa ya komen? Halo. Absen ya komen. Halo, selamat datang di Solo gitu. Jadi ini adalah pertama kalinya aku terbang sendiri penerbangan domestik guys. Aku sebenarnya pernah terbang sendiri, cuma waktu itu ke Jepang. Terus aku kayak merasa, kalau misalnya di dalam negeri aku kayaknya belum pernah dia berangkat sendiri karena aku selalu sama JKT lah, aku selalu ditemenin kakak manajer. Terus aku merasa kayak tadi tuh kalau misalnya ada apa-apa aku cuma sendiri gitu kan, jadi nggak ada kakak manajer nih yang bisa aku kayak, kak bantuin aku. Bahkan tadi aku nyampe bandara lapar tapi kayak nggak ada kakak manajer. Me, myself, and I, semuanya harus aku kerjain sendiri. Tapi tadi aku tuh berangkat sendiri gara-gara aku tuh pisah penerbangan sama keluarga aku. Jadi keluarga aku tuh udah nyampe sini duluan dari sekitar siang-siang gitu lah. Tapi aku kayak sore menuju jam buka puasa baru nyampe. Gara-gara ini semua salah aku sih sebenarnya. Ini semua salah aku karena aku tuh ditanyain sama mami, mau ikut gak pulang kampung? Tapi aku selalu jawabnya kayak, belum tahu lagi, lihat nanti gitu. Jadinya mereka udah beli tiket duluan gitu. Terus akhirnya pas aku berpikir mau deh aku pulang kampung gitu, terus akhirnya ternyata tiketnya tuh udah nggak bisa beli penerbangan yang sama gitu. Jadi kata mami, udahlah pergi sendiri aja, nanti udah bisa kan naik pesawat sendiri gitu. Ya namanya juga saya Aquarius yang plan ya. Tadinya aku mikir mau pulang atau aku pengen hibernasi aja ya di rumah gitu. Tapi setelah aku pikir-pikir FOMO juga ya kalau misalnya aku nggak ikut jalan-jalan. Jadi kapan lagi bisa family time yang lama kan. Jadi aku ikut deh. Cus. Sebenarnya intinya tuh aku bukan ke Solonya guys. Aku tuh ke Solo cuma transit karena besok aku akan pergi ke Ngawi. Buat kalian yang ngikutin aku dari dulu, kalian tuh pasti tahu kan, aku tuh punya keluarga di Ngawi. Jadi ini tuh cuma transit aja di Solonya karena kalau misalnya langsung ke Ngawi tuh kayak agak jauh gitu kan, harus naik mobil lagi. Jadi besok aku baru akan berangkat ke Ngawi. Jadi aku sekarang transit dulu. Tadi habis nyampe langsung nemenin keluarga aku buka puasa, aku makan banyak banget sumpah. Bahkan kalau misalnya dilihat di vlog IG Reels aku, banyak kan aku kayak makan, itu aku tadi makan banyak banget guys. Padahal aku gak ikut puasa ya. Tapi aku belum makan siang sih sebenarnya tadi. Aku baru makan salt bread, enak banget. Terus tadi aku makan nasi, terus ada bihun, abis itu aku ada ikan, abis itu ada sayur kayak capcay gitu, terus aku makan soto, abis itu habis itu aku makan es podeng itulah. Terus aku makan yogurt. Oh my god, aku makan banyak banget.
nggak apa-apa kan liburan, ya nggak sih guys? Ngalahin yang puasa, iya lagi. Jujur yang nggak puasa malah makannya paling banyak, tapi nggak apa-apa karena dibayarin keluarga aku, jadi nggak apa-apa. Aku sekarang sama Owen, by the way. Sekarang Owen lagi mandi. Tadi dia kan nyetel YouTube, aku bilang, Owen matiin, cuci mau showroom. Terus jadi YouTube-nya mati sekarang. Tadi dia nonton Roblox gitu, terus kayak berisik banget. Jadi aku bilang, Wen, sini remote-nya, cuci mau showroom dulu gitu. Biarinlah dia main game di HP-nya aja. Aku nggak galak, aku cuma bilang aku pengen showroom. Kalian pulang kampung nggak? Gimana? Lebarannya besok atau lusa? Pulang? Enggak. Mudik. Lusa, lusa. Oh, aku udah beli baju lebaran tau guys. Tapi aku masih bingung nanti baju lebarannya mau dipakai terus rambutnya mau diapain ya kira-kira bagusnya. Karena kita harus tetap pikirin hairdo-nya ya walaupun cuma di rumah. Aku beli kayak dress panjang gitu ceritanya. Tapi aku lupa bawa hairpin, guys. Kan tau gak sih aku tuh orang paling hairpin di dunia ini. Maksudnya kayak aku tuh suka banget pakai hairpiece. Kalau misalnya aku nggak pakai hairpiece pasti rambut aku dikepang. Jadi aku tuh suka banget tapi aku lupa bawa buat nanti baju lebaran. Adalah nggak apa-apa. Kau beli aja di Solo. Iya ya. Sebenarnya aku masih bisa ke mall sih, tapi kayak aku capek. Jujur, tadi habis makan sebanyak itu aku ngantuk banget. Kayak habis makan banyak tuh ngantuk gak sih? Tadi kan habis makan banyak, kita tuh sekeluarga pergi ke mall kan. Terus di mall kita tuh kayak gini-gini matanya semua. Alias ngantuk. Kenapa kamu nggak istirahat aja? Soalnya kayak aku tuh pengen showroom juga, jadi aku harus kayak kenapa Wan? Oh, kirain kekunci dia di kamar mandi. Kenapa? Udah selesai? Habis mandi dia. Ada hair dryer gak Wan di sana? Ada, oke. Bisa kok. Tadi Caca tutup. Hayo lo rusak karena Owen. Pintu kamar mandi tadi aku tutup bisa, Owen tutup gak bisa. Hayo lo. Nanti disuruh ganti 2500 triliun juta loh. Nanti diganti pakai semua Robux Owen. Jangan nyalain YouTube ya, Caca lagi showroom. Tadi udah masuk selimut lagi mau main game. Owen mau dapet THR nggak? Mau. THR-nya mau Robux. Sejak kapan udah ngerti uang? Biasanya uangnya buat beli Robux ya. Iya. Cici pikir-pikir dulu ya, mau kasih THR apa enggak. Emangnya nggak apa-apa kok kasih THR, aku kan Kristen. Nggak apa-apa ya. Owen on cam, Owen udah saya mandi mau ini dia nggak mood dia kena kamera. Sorry sekarang si ganteng Owen, Gus Owen tuh udah kayak mulai star syndrome deh dia ini. Kemarin ada yang bilang Owen disuruh review tanaman bakung lagi. Ya kan guys, kan ada yang tahu nggak vlognya Owen zaman dulu, zaman dia masih kecambah, review tanaman bakung katanya. Besok tadi bikin lagi.
Masih sama kayaknya. Masih, siapa tahu ada tanaman baru kan. Vlog main ke sawah gitu. Oh, kan udah pernah. Itu kan udah kayak 10 tahun yang lalu. Bikin lagi dong. Kalau bikin ntar Cici kasih THR. Itu mah namanya disogok ya, bukan ngasih THR kalau itu mah. Kocak. Tapi guys, jujur dari dalam hatiku terdalam, aku udah lumayan kangen kegiatan deh. Kemarin tuh aku habis ngechat abis aku nge-tweet pengen cepet-cepet selesai liburan. Terus aku tuh aku nggak aku ngomong di grup review Cila, aku bilang, guys kalian liburan gabut gak sih, kok aku udah kangen kalian ya gitu. Karena kayak aku kangen kegiatan, karena mungkin karena kegiatan JKT itu kan ketemu sama teman-teman ya, jadi tuh udah kayak main gitu. Sedangkan kalau misalnya libur kita tuh nggak ketemu, jadi kayak nggak main, ngerti nggak maksudnya? Karena teman-teman kita di JKT, jadinya kalau misalnya kita libur JKT justru itu kita kayak nggak main karena nggak ketemu mereka gitu loh. Terlalu alay cep, sorry ya. Tapi aku terharu dikit karena habis aku ngechat di grup kayak gitu, Ola langsung nge-PC aku, love love Kak Ola. Dia langsung nge-PC aku, bilang, Cep lagi ngapain gitu. Tapi dia nggak balas sih di grup, dia balasnya kayak langsung nge-PC aku gitu. Dia bilang teleponan yuk, cuma aku lagi nyuci baju waktu itu. Jadi aku kayak maaf ya. Padahal dia udah mau nemenin aku, suka, oh kamu lagi ngapain, terus katanya dia, aku lagi mau ngeringin rambut katanya. Terus kayak, sorry aku lagi nyuci karena aku mau berangkat ke Solo. Aku bilang aku harus mau baju aku mau pack. Kalau Jessie kemarin sempat ngechat aku, dia juga ngomong kayak, Cep lagi di mana, kayak dia mau ngajakin aku makan or something deh. Terus aku bilang kayak, sorry hari ini aku mau packing, aku bilang. Tau gak sih kalau misalnya ada kegiatan kayak misalnya hari ini mau packing, aku ngerasa kayak hari ini tuh harus packing, aku nggak punya waktu buat yang lain. Bilang kan harusnya aku punya waktu ya, harusnya aku punya waktu 24 jam kayak mungkin eh, makan sama Jessie terus packing. Cuma kalau karena udah kayak di pikiran tuh mau packing, jadi rasa tuh kayak satu hari tuh udah di book untuk packing doang gitu. Kalau si Freya itu nggak tau lah dia di mana. Aku kangen banget kegiatan, aku lumayan kangen latihan jujur. Siapa yang kasih aku tower? Terima kasih, tidak usah repot-repot loh. Siapa ini? Bentar ya aku lihat. Siapa yang kasih? Mana sih guys? Tunggu, aku cari. Lah mana? Oh ini, Ko Awen ya? Wih, hai Ko. Gimana liburannya di sana? Gimana sih? Oh ini deh. Kawan makasih ya. Kawan katanya nggak libur ya. Semangat ya orang jauh nih. Makasih lo udah sempetin mampir ke showroom Vioni ini di tengah kesibukannya Ko Awan ya. Yuk main ke Jakarta yuk. Main ke Jakarta, aku tunggu. Vioni tunggu kamu ya Ko Awan di Jakarta. Terima kasih ya. Terima kasih, terima kasih. Oh tapi aku kan tadi bilang iya juga ya. Tadi aku bilang Vioni tunggu di Jakarta, tapi aku ya di Solo. Yaudah Vioni tunggu di Indonesia kalau gitu. Sorry. Jujur janggal katanya. Aduh kocak. Doain please dia ke Indo. Sip, aku akan selalu mendoakan pertemuan kita selanjutnya ya. hmm. Pio gimana cara jadi member JKT48? Audisi, ikut audisi ya. Nanti tunggu dulu audisi Gen 15 selanjutnya. When?
Kayaknya nanti Gen 15 seumuran Owen semua deh, Wan. Ah, gak mungkin. Apa aja nggak mungkin? Sekarang aja udah 2012 yang paling kecil di JKT. Berarti kalau misalnya nanti ada gen baru 2013 seumuran Owen. Gimana tanggapan Owen? Bisa aja teman sekelas Owen jadi member JKT loh. Gak mungkin, mereka gak berbakat. Gak boleh ngomong kayak gitu. Semua orang kan punya bakatnya masing-masing. Bener-bener ini gen alpha. Aku sering lihat banget. Aku sering lihat di TikTok ya. Aku sering lihat di TikTok tuh gen alpha tuh emang kayak agak asbun ya guys. Jadi apapun yang keluar dari mulut-mulut gen alpha tolong dimaafin aja lah pokoknya ya. Saya sebagai perwakilan kakaknya. Emang aneh ini anak ini. Akun jahatnya menurun. Enggak ya, aku nggak pernah ngajarin kayak gitu. Oh nomor berapa? Oh nomor 13 ya, Wan? 12. Oh, 12. Tahun ini 13 kan tapi? Iya. Iya tahun ini 13 guys. Bulan berapa? Bulan 9 sama kayak Viana. Aku doang yang beda emang. Semua semua saudaraku Libra. Cuma aku yang Aquarius. Karena mereka lahirnya deketan. Di Solo berapa hari? 1 hari. 2 hari. Berarti tuh sehari ya? Karena aku nyampe sini setengah hari, udah jam 6 sore. Terus besok aku kayak pagi udah berangkat ke Ngawi. Jadi kayak nggak nyampe sehari. Cuma semalam lah kira-kira. Kozek, Koko ada, cuma Koko beda kamarnya, tapi dia juga deket kok kamarnya. Dia udah tidur guys, dia habis makan ngantuk katanya. Ini liburan atau mudik? Kalau mudik ke Jepang, ini mudik juga sih, karena keluarga saya kan bukan cuma Jepang ya, ada di Ngawi juga, jadi ini hitungannya mudik juga. Koko Zek nggak pernah kelihatan sih, dia introvert. Dia introvert jadinya dia nggak mau ada kamera kayak no 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 gitu. Mampir ke Jogja, jujur mau. Aku lumayan kangen Jogja sih. Jogja tuh deket kan dari sini, dari Solo, ya nggak sih? Tapi aku udah nggak bayangin Jogja pasti ramai banget sih, ya nggak sih? Kalau dari Solo ke Jogja berapa lama perjalanan kalau naik mobil? Bisa naik kereta nggak? Deket banget, 1 jam. Oh iya, 1 jam naik mobil. 1 jam naik mobil. Itu udah kayak wow, itu udah kayak dari rumahku ke teater, sumpah. Kalau misalnya di sini bisa dari Solo ke Jogja 1 jam, crazy. Aku bahkan kalau misalnya dari rumah ke FX tuh bisa kayak 1,5 jam, kalau macet 2 jam. Kalau di sini aku bisa sampai Jogja, oh my god, oh my god. Berarti aku sama dia udah kayak keluar kota ya. Tapi emang iya sih Tangerang Jakarta ya. bahkan kayak kok Bahkan aku kalau misalnya mau ke teater dia lewatin rest area loh, emang disuruh istirahat dulu saking jauhnya member far saya nih. Beda provinsi, iya lagi. Oh my god, emang boleh ya sejauh itu? Kamu introvert apa extrovert? Jujur aku introvert. Aku udah 2 kali tes MBTI dan hasilnya sama. Dalam waktu yang enggak, maksudnya dalam waktu yang jaraknya itu jauh gitu loh. Tapi hasil tetap sama. Jadi aku pikir apa MBTI-nya? Aku adalah INFP. Kalau kalian apa? Aku INFP.
ISTJ, INTJ, INTJ. INTJ. Oh, banyak yang INTJ, ISTJ. I see. Tapi seru nggak sih tes MBTI kayak gitu? Jadi merasa kayak lebih mengenal diri sendiri ya. Katanya kalau di Korea tuh MBTI tuh bener-bener kayak bagian dari identitas kita banget ya. Kalau misalnya ketemu orang tuh kayak ditanya MBTI-nya apa gitu. Tapi kalau di Indonesia kayaknya nggak terlalu ini, nggak terlalu diutamakan gitu MBTI. Lebih ke apa ya kalau misalnya di Indonesia? Apa ya guys? Yang kalau misalnya pertama kali kenalan tuh yang ditanya tuh apa ya? Asalnya mana gitu ya? Domisili mana? Ingat gak sih meme itu? Domisili mana? Aduh, kocak. Kayaknya kalau orang Indonesia kayak gitu nggak sih? Kalau misalnya ketemu orang, domisili mana? Hmm. Jauh aku Jatim. ada yang ada yang komen pakai fontnya itu domisili mana. Lucu banget sumpah. Itu tahun berapa ya? Tahun lalu ya? Atau 2 tahun lalu? Lucu banget sumpah. Ada aja deh setiap tahun trennya, jujur. 2024? Hah? 2 tahun yang lalu? Ini sama sekali nggak mungkin. Jujur janggal. Iya jujur. Saya cerita. Wih, ada yang kasih apa tuh? Boneka Dango. Dango. Siapa? Kak. Kak Kim Kim. Mona. Omo. Coba mati nih. Kak Kim Kim. Benar nggak sih? Oh iya. Kak Kim Kim terima kasih ya. Kak Kim Kim. Terima kasih banyak untuk bear-nya. Tidak usah repot-repot loh Kak Kim Kim. Terima kasih ya. Semoga Kak Kim Kim libur lebarannya dapat banyak THR. Masih dapat nggak sih kalau udah gede? Amin. Tapi nggak apa-apa, kita doain aja. Siapa tahu dapat THR. Malah aku yang ngasih THR aja. Gak. Berarti ini THR ya. Makasih ya Kak Kim Kim. Wih, dapat THR guys dari Kak Kim Kim. Semuanya bilang makasih Kak Kim Kim. THR-nya showroom edition. Semoga Kak Kim Kim dapat THR yang dari kerjaan deh kok gitu, dari Pak Bos dari perusahaan. Semoga dapat THR-nya 5 kali lipat. Alhamdulillah sudah weh tuh. Mantap mantap, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Terima kasih ya Kak Kim Kim. Nanti THR-nya Kak Kim Kim dibuat apply teater ya, tim Love buat nonton Sonichi kita. Siapa yang kasih kastil nih? Oh my god guys, kalian baru dapet THR ya? Kalian berbagi nih konsepnya apa gimana sih? Kok Awan? Oh my god, terima kasih kok. Ini konsepnya kalian lagi banyak rezeki ya? Amin, makasih ya. Terima kasih kok Awan. Walaupun katanya kawan gak ikut liburan ya di sana, cuma tetap berbagi kebahagiaan kepada Fioni dan warga showroomnya. Oh my god.
adalah hati yang sangat mulia ya. Terima kasih aku Awan. Semoga sukses terus. Amin. Kocak deh. Bagi THR kawan tuh, kawan jadi banyak yang mintain tuh. Kok dia diem aja nggak tahu nih, ngomong dong kawan. Ngomong dong. Kocak. Terima kasih ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Thank you. Thank you. Ajang pencarian jodoh edisi lebaran. Supaya besok kalau ditanya sama keluarga udah ada ya jawabannya. Tapi untuk saat ini justru aku tidak mau membantu kalian. Hahaha. Ajang cari jodohnya kita lakukan next time. Supaya kalian supaya kalian berpikir. Kan harus siapin jawaban loh dari sekarang kalau saya ditanya-tanya. Kira-kira kalian mau jawab apa? Misalnya nih, gimana? Udah lama nih nggak ketemu. Mana pacarnya? Gitu. Kalian mau jawabnya apa? Jodoh di tangan Tuhan, betul. Lagi sariawan. Lagi disiapin Tuhan, betul. Tunjukin wallpaper. Tunjukin ini ya, PCJKT di belakang HP ya. Gak apa-apa. Gak apa, biar cepet. Tunjukin aja PC PC aku boleh deh. Aku bantuin kalian supaya terlepas dari pertanyaan-pertanyaan itu. Tinggal kayak nih gitu. Asik. Ini namanya kerjasama. Bilang aja yang ini nih, yang ini gitu. Ya betul-betul. Ntar mau ditanya kapan nikahnya. Ya kalau itu pinter-pinter kalian aja jawabnya. Bilang aja lagi nabung gitu. Kalau Yu yang ditanya gimana Ceh? Ya kalau misalnya saya jawabnya, ya masih sibuk kerja ya. Umur sekarang kan kita karir masih muda, kita harus membangun tabungan dulu. Saya masih sibuk joget tuh di Sanggar Tari Efek Sudirman nih aku kebetulan. Jadi kalau tapi nanti bisa diginiin. Kalau misalnya penasaran sama kegiatan saya, boleh mampir ke Sanggar Tari Efek Sudirman lantai 4 yang bangunannya lobbynya paling heboh sendiri lah. Di depannya ada poster muka saya juga. Masuk aja, masuk. Bilang invitation dari Fiona gitu. Biasanya kalau udah digituin pasti mereka kayak, iya oke. Agak narsis. Ini bukan agak narsis, ini namanya promosi, guys. Ini namanya memperluas dunia perjaketian ke daerah Ngawi gitu. Ini memperluas JKT guys namanya. Nanti bikin rombongan Ngawi goes to Efek Sudirman pakai busnya mami aku. Showroom nih muncul. Oh kira Cecel Nih. Hai. Mau muncul nggak sini? Sini. Tuh baca. Halo Wan. Halo Wan. halo. Cecel live di Ya kan On pernah download. Orang showroom CC aja satu-satunya ngefollow. Bukan deng, itu satu lagi. On kira Cecel live di IDN. Belum, lagi di showroom hari ini. Dia follow aku di IDN Live guys. Terus satu-satunya following aku, kalau kalian lihat follow aku tuh Owen doang. Oh my god.
Ngapain download, orang-orangnya ada di sini ya. Ini anak aneh banget sumpah. Dia waktu itu ngomong kayak gini, dia download ADN, terus dia ngomong gini, Cece kapan live? Awan pengen nonton. Terus ini kayak aku lagi live, dia bilang dia mau download showroom, dia pengen nonton. Ngapain dia nonton? Orang ini real life depan dia ada di sini ya. Kan orang penasaran chat-chatnya bilang Oh, apa sama ada apa aja. oh, pengen lihat chatnya, mau lihat komennya guys katanya. Memantau. Tahu nggak yang mana aplikasinya? Tahu ini lagi download. Bahasa tapi bahasa Jepang loh. Ah biarin. Ada Google Translate. Oke, kemarin si Owen tuh pernah les Jepang, tahu ya kan Wan? Hah? Owen pernah les Jepang sekali, tapi dia bilang dia nggak mau lanjut lagi. Soalnya katanya bilang kayak gini, sekarang orang Jepang udah bisa bahasa Inggris, jadi Owen pakai bahasa Inggris aja. Aneh banget sumpah. Ya kan orang belajar bahasa Jepang tuh ya biar bisa ngomong bahasa Jepang ya. Terus dia kayak sekarang orang Jepang udah bisa bahasa Inggris, jadi Owen bahasa Inggris saja katanya. Waktu itu dia pernah trial sekali, terus dia bilang kayak Owen yang paling kecil di sana di kelas, terus dia nggak mau lanjut lagi. Pada tanya Owen mau belajar Mandarin atau bahasa Jepang, terus dia bilang bahasa Jepang, terus giliran di trialin les begitu jawabnya. Kan mereka bisa bahasa Inggris, buat apa susah-susah belajar bahasa Jepang? Ya kan buat nambahin skill Owen, kalau misalnya bisa bahasa Jepang kan nanti bisa ngomong sama Oji-chan. Oji-chan kan nggak bisa bahasa Inggris. Gimana kalau mau ngomong sama Oji-chan? Bilang basic-basicnya. Iya, tapi kan kalau misalnya mau basic juga harus tetap belajar kan. Oh udah tahu. Kan ada Cece yang ngajarin wani piro. Owen kelas berapa? Owen SMP 1 ya Owen? Iya. SMP 1 guys. Dulu kan SMP 1 lagi ngapain? Jujur aku SMP 1 ngapain ya? Aku ingatnya tuh aku SMP 1 tuh waktu itu MOS. Ospek ya? Ospek. Terus pengen ikut OSIS. Ingatnya itu doang sumpah. Terus poni aku tuh masih kayak gitulah pokoknya. Bukan MOS deng, MOS mah ini ya sekolah ya? Maksudnya SD gitu ya? Ospek ya? Percaya gak sih aku pernah jadi OSIS? Aku pernah cerita atau enggak ya? Tapi pas lagi SMP seru tahu sumpah. Aku tuh kan seneng banget ya kayak bikin kreasi-kreasi gitu. Terus aku tuh sering ditugasin buat bikin mading gitu. Terus aku seneng banget. Terus kalau saya bikin mading tuh kita suka sampai kayak malam gitu. Kan yang anak OSIS atau anak panitia juga pasti relate kan, kayak ngerjain sesuatu di sekolah tapi sampai kayak jam 7 malam, jam 8 malam gitu. Seru banget. Terus aku paling seneng pas tiba-tiba kayak ada rapat. Karena berasa kayak sorry mau rapat dulu, orang penting, asik. Terus biasanya pas lagi ini kan lagi di tengah-tengah pelajaran gitu kadang-kadang suka dipanggil kalau misalnya mau ada bikin event gitu, anak OSIS mau rapat dulu ya, terus pas jalan keluar dari kelas kayak sorry sibuk tapi itu pas SMP doang sih, SMA aku enggak, karena pas SMA tuh teman-teman aku yang lainnya tuh benar ambis banget, jadi aku merasa kayak kalian ambis banget sih, dan aku kan mulai masuk JKT ya, jadi aku tidak bisa jadi OSIS. Terus juga di akhir-akhirnya juga udah online, jadi kayak semuanya tuh SMA aku tuh kurang ini ya, kalau dipikir-pikir kayak setengahnya tuh hampir setengahnya kepotong COVID gitu loh, sedih dikit. Jujur awal-awal kuliah aku juga semester 1 sampai 3 aku online, jadi hitungannya aku tuh cuma sebentar banget ya di kampus. Time skip dikit jujur, iya, karena selama COVID tuh kayak apa ya, kayak rasanya tuh dunia tuh kayak berhenti berputar gitu loh rasanya pas lagi COVID. Terus pas udah selesai COVID tuh baru kayak kehidupan lanjut lagi. Jadi pas COVID, masa-masa COVID tuh kayak mimpi sumpah, iya gak sih? Walaupun itu lama loh, kayak 2 tahunan gak sih? Cuma rasanya tuh kayak aneh, kayak hidup di dunia baru gitu, karena gak boleh keluar, terus juga semuanya serba online.
terus banyak banget, mau kemana-mana, mau ke mall pun harus pakai aplikasi gitu-gitu kan, terus harus suntik-suntik, pokoknya kayak nggak nyata sumpah. Dan itu tuh satu dunia ngerasain itu, bukan cuma kayak orang Tangerang. Jadi aneh rasanya, satu dunia ini. Even berarti Taehyung juga ngerasain hal yang sama. Maksudnya aneh nggak sih, kayak BTS juga loh ngerasain covid. Aneh banget, satu dunia loh. Blackpink juga. Kak Biji-bijian, oh my god, Kak Biji-bijian, hello, terima kasih untuk tower sakuranya. Kak Biji-bijian, aku sering ngomongin kamu loh sama anak tim love. Asal kamu tahu. Ngomongin apa ya tapi? Katanya anak tim love tuh benar-benar senang sama Kak Biji-bijian. Waduh, katanya. Kemarin kita sempat ngomongin kayak iya, iya ada beberapa fans yang kayaknya senang sama tim love gini 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 kan. Oh ya siapa aja gini 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 gitu. Terus Kak Biji-bijian tuh salah satu yang tersebut namanya. Mohon dukungannya ya untuk tim love ya Kak Biji-bijian. Kapan ya diomongin member? Ada katanya gitu. Respect, respect banget. Katanya Kak Biji-bijian sering kayak diceng-cengin ya, katanya kacang-kacangan ini bukan biji-bijian gitu ya. Aku dapat info dari anak-anak tim love. Jadi sebenarnya kakak tuh apa? Tapi Kak Biji-bijian ini famous banget loh. Aku sering lihat dia loh di mana-mana rasanya. Makasih ya kak. Mohon dukungannya selalu ya untuk tim love juga. Terserah cep aja. Bahkan orangnya udah kayak ya udah terserah terserah kalian. Pasti Lia yang ngomongin. Iya, dia juga sempat ngomongin Lia. Wow, Rainbow. Thank you. Kalian harus jadi fans Team Love dulu supaya diomongin sama Team Love. Terima kasih ya kak. Wow. Aku apa? Aku fans Team Love dari lahir. Oke. Osinya berkumpul di Team Love itu. Iya ya. Kurang love apa aku ini? Giliran kayak gini semuanya langsung nih. Aku love gitu. Bener ya. Terima kasih banyak ya. Dari lahir. Jantung aku bentuk love katanya. Halah, kamu mah lebay kalau itu. Kemarin seru loh OFC bareng sama tim Love. Seru banget. Dan satu hal yang aku sadari, awalnya kan seru banget ya. Tapi lama-kelamaan aku merasa kayak wow, perbedaan umur sangat terasa. Karena kayak sekitar setengah jam terakhir sebelum acaranya selesai, energi aku beneran habis banget. Tapi kayak anak-anak itu bener-bener heboh banget sumpah. Aku merasa kayak aku sama Kak Indah udah yang kayak udah gini-gini nih matanya, kayak soft lens aku udah mulai kering. Terus kayak oh oh iya agak pegel dikit ya. Tapi anak-anak yang lain tuh masih kayak wah gitu. Wow, gap umur yang lumayan terasa di situ. Tapi seru banget karena aku berasa jadi kayak jiwa muda lagi, tau gak sih guys? Aku berasa kayak wah, inilah masa muda, inilah rasanya tuh kayak hangout sama teman-teman sekelas di sekolah, tau gak sih, yang kayak heboh. Kalian kan pasti kalau saya di sekolah teman-temannya punya teman-teman yang heboh gitu kan, yang kalau misalnya ketemu teman-teman satu sama lain tuh udah nggak bisa berhenti main lah, ngobrol berisik gitu. Nah itu Team Love kayak gitu sumpah. Aku merasa kayak wow, aku kembali seperti anak sekolah. Padahal kami seumuran Trisha. Alah kak.
Tapi seru sih, aku senang berkegiatan sama tim Love. Aku sekarang udah kangen sama mereka. Terus tadi ada yang lucu, tiba-tiba Elin ngechat aku, dia ngirimin gambar boneka bear gitu. Terus boneka bearnya tuh kayak pakai dress warna pink gitu. Terus dia ngechat aku kayak gini, Cepio, ini mirip sama Cepio katanya. Lucu banget sumpah. Terus aku bilang kayak, haha kawaii gemoy gitu kan. Terus aku bilang makasih ya udah inget aku. Gemes banget gak sih? Kayak berarti dia kayak ngeliat itu terus dia tiba-tiba pikir kayak ini kayak Cepio, terus dia foto terus dia kirim aku. Itu kayak bocil banget, gemes, kamu gemes banget Elin. Lucu banget sih anak-anak Teen Love ini, gemai. Lucu banget. Kemarin juga Anin, selamat ya untuk Anin. Wih guys, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Selamat untuk Anin, Delin, dan Gracie. Gemes banget sih kalian bertiga. Selamat ya. Kemarin aku sempet ini tahu teleponan bareng sama Anin di live yang terakhir pas lagi Liga Showroom kemarin itu. Kan ada yang nonton nggak? Dia lucu banget gak sih? Menurut aku kayak Anin tuh lucu banget asli. Dan kemarin di Andaiku Bukan Idola episode 3 juga dia lucu banget dengan patch-nya yang setinggi itu. Lucu banget. Terus dia ngomong kayak, Cepio, nanti kalau misalnya udah selesai jam 10 aku akan telepon Cepio. Terus dia kayak beneran telepon aku sambil nangis. Aku kayak yang kayak, Anin, you deserve it, Anin. Dia tuh bener-bener semangat banget tau guys. Makanya aku tuh pas tahu dia join si Liga Showroomnya, aku bener-bener support dia banget. Karena dia kelihatan banget semangat. Dia tuh sempat kayak ngobrol sama aku kan, cerita-cerita tentang kayak si showroom ini gitu setelah dia masuk top 3 itu kan. Dia sempat kayak curhat lah perasaan dia kayak gimana gini gini gini. Dan kalian tau gak sih kalau misalnya orang ngomongin sesuatu hal yang antusias buat dia, matanya tuh sampai berbinar-binar gitu. Terus yang kayak semangatnya menggebu-gebu dan matanya berbinar-binar. Aku pas ngeliat dia cerita, aku ngeliat Anin tuh kayak gitu. Jadi aku ngerasa aku pengen banget dukung Anin gitu. Dia tuh bener-bener semangat banget dan dia sempat-sempatin banget juga kan buat live. Terus juga kayak setiap subuh juga dia live ya kalau nggak salah. Jadi aku ngerasa dia bekerja sangat keras, dia deserve sih, dia deserve. Terus aku bilang aku tunggu ya vlognya di Okinawa. Respect Anin. Gracie juga, ya bener Gracie. Aku ngeliat dia kan lagi Pokemon ya kemarin, tapi dia juga tetap sempat-sempatin live di jam buka puasa. Terus juga dari awal Liga Showroomnya berjalan, dia tuh yang semangat banget, konsisten dari awal sampai akhir juga gitu kan. Jadi aku ngelihatnya juga, wow, keren banget. Delin juga, aku liat dia jadi Shaolin lucu banget sumpah. Aku nggak pengen dia effort banget kayak ngeprint itu backgroundnya. Jujur itu pasti mahal gak sih ngeprintnya? Karena kayak itu bukan kertas gak sih? Belakangnya tuh kayak kelihatan kayak banner gitu deh, jujur. Itu dia kayak punya tim kreatif sendiri deh. Keren sih, aku bener-bener respect kepada Delin. Dia bisa tampil botak di showroom. Sebagai saya alumni botak juga, jujur butuh keberanian dan juga tekad yang besar untuk orang-orang ya. Jadi aku bener respect banget sih dia bisa tampil botak tapi bukan disuruh JOT, itu disuruh dirinya sendiri karena dia semangat gitu. Jadi aku respect banget. Lucu-lucu. Iya. Pokoknya semuanya benar-benar usaha banget sih. Grisa, Fritzi juga semuanya. Aku benar-benar ngeliatin juga kan, kayak kan sering lewat tuh di TL aku kayak rankingnya naik turunnya. Aku kayak, aku ikutan deg-degan ya guys. Kalian juga nggak sih? Maksudnya kayak kalian yang nontonin deg-degan nggak sih? Aku deg-degan jujur. Apakah ini rasanya ini kayak so thank you sumpah. Tapi bedanya kalau ini tuh bisa kelihatan skornya. Jadi kayak waduh deg-degan banget gitu. Ini ya rasanya kalian, jadi kalian pas lagi so thank you kemarin mungkin kayak gini ya rasanya. Ikutan deg-degan gitu. Nacia juga, iya Nacia. Nacia kamu yang semangat ya Nacia. Aku yakin di masa depan nanti akan ada kesempatannya untuk kamu Nacia. Aku yakin karena kamu udah semangat banget. Tapi jujur Nacia tuh kayak mewarnai si Liga Showroom ini banget sih.
Iya nggak sih guys, maksudnya kayak di tengah kesengitan dan semua ini tuh ada Nacia yang kayak membuat, oh ya udah kita ternyata showroom Lego Showroom ini menyenangkan ya, ada Nacia yang menghibur gitu. Respect juga untuk Nacia. Semangat ya, aku yakin kamu akan ke Jepang dalam waktu dekat kok. Semangat banget, aku mendukung kamu. Abis ini kita patungan buat Nacia. Ini nanti nih tower, terus juga nih kastil yang dikasih sama Ko Awan, Kak Biji-bijian sama Kak Kim Kim. Kita patunganin patunganin buat bawa kamu ya. Nanti kita kita tabungin. Kocak sumpah anak itu. Wujudkan, ya betul, wujudkan. Tapi dia lucu banget sumpah. Kenapa sih bisa ada orang kocak kayak dia? Lebaran nggak ke Jepang, Cek? Enggak, aku di Solo, aku tidak ke Jepang. Soalnya mami aku pasti nanti ngomelin kalau aku minta ke Jepang lagi. Kok Jepang mulu? Kamu dari awal tahun udah 2 kali mau pergi ke Jepang lagi, terhabis uang kamu. Iya lagi. Soalnya kalau misalnya pergi ke Jepang tuh kayak mami aku udah nggak mau bayarin. Jadi aku harus bayar sendiri. Iya sebenarnya akunya nggak apa-apa, cuma maminya kan pikir kayak kamu harus nabung gitu. Itulah guys, karena kita sudah dewasa dan punya penghasilan sendiri, jadinya gitulah. Karena mami aku tahu pasti kalau aku ke Jepang aku bakal kayak belanja. Jadi mami aku bilang kayak, kamu nggak boleh, kamu harus nabung, ntar kamu nggak punya tabungan kalau kamu ke Jepang mulu, katanya. Sorry tapi sekarang karena ada Viana di Jepang, jadi aku selalu punya alasan untuk pergi ke Jepang. Ya kan aku mau ketemu Viana, kan aku kan akrab ya sama Viana, jual nama Viana. Kan mau ketemu sama Oji Chang juga sama Ama di Jepang, mereka kan bertiga doang, kasihan. Kalau ada aku kan jadi lebih rame. Padahal sebenarnya nenek aku pernah ngomong kayak gini. Ini sebenarnya kocak sih, tapi kayak kenapa dia ngomong kayak gini ya, jadi kayak kita aku pernah ngomong pengen deh pindah ke Jepang juga gitu kan, pas Viana udah pindah ke Jepang. Terus katanya nenek aku tuh nggak bilang apa, nggak mau jangan. Ngai, katanya ngai itu aku kan kayak ngai pusing loh kalau misalnya cucu banyak-banyak datang ke sini. Terus aku kayak kenapa? Soalnya dia ngerasa kalau si cucunya jauh, dia tuh nggak ngerasa bertanggung jawab buat ngurusin gitu loh. Tapi kalau misalnya cucunya deket, kan kayak Viana tuh kan jadi tinggal sama dia dan deket gitu, dia jadi ngerasa kayak punya tanggung jawab harus ngurusin cucu gitu. Emangnya aku ngerepotin ya? Bahkan gak dibolehin sumpah. Terus waktu itu kan JKT sempat ke Jepang kan, yang kemarin syuting. Terus aku bilang, aku ke Jepang lagi nih gitu, tapi kayaknya nggak bisa main ke rumah Ama sama Oji Chang. Gak apa-apa katanya. Kerja aja katanya. Kalau nggak ada waktu ya nanti lain kali aja. Aku jadi kayak kocak banget sumpah. Tapi emang aku berasa ya kalau misalnya aku lagi di rumah nenek, di rumah Ama tuh selalu masak. Terus bener-bener kayak, bahkan ya waktu itu kan aku sempet ke yang liburan itu kan ke rumah nenek aku kan yang di Jepang. Terus aku tuh pergi jalan sama temennya sama Viana gitu loh siang-siang. Tapi malamnya tuh aku harus packing buat aku pulang ke Jakarta besoknya. Terus aku pulang-pulang masa barang aku udah dipackingin sama ama aku. Tapi aku nggak minta. Aku kan jadi berasa kayak, oh my god, Ama, kok kamu baik banget. Tapi aku takutnya malah ngerepotin. Tapi aku nggak minta guys, bener. Diusir. Iya ya. Dipackingin gak tuh? Iya lagi. Sedih deh jadinya. Enggak guys, kayak gitu-gitu ama aku tetap sayang banget sama aku. Jadi kemana ada cerita kayak gini. Ini si Viana udah tahu, jadi kayak nggak apa-apa lah kalau misalnya aku ceritain ke kalian. Jadi kemarin kata nenek aku, sebelum aku ke Jepang kemarin kan dia telepon ya, Ngai ada beli ini boneka, katanya boneka warna pink.
Soalnya waktu itu lagi jalan-jalan sama teman, terus lihat boneka warna pink, inget sama Ngii gitu katanya, inget sama aku katanya ngeliat boneka pink. Tuh kayak, oh ya makasih. Terus dia bilang gini, tapi jangan bilang Viana ya, soalnya nggak beliin buat Viana. Soalnya boneka dia udah banyak katanya. Terus aku kayak, oh iya oke oke gitu kan. Nah kejadiannya pas aku nyampe di Jepang kan, ama aku ngasih ke aku kan bonekanya, nih boneka pink gitu. Tapi Viana lagi kuliah, jadi kayak dia ngasih ke aku pas Viana lagi kuliah. Terus aku kayak, oh iya makasih makasih gitu kan. Terus aku taruh tuh di bangku. Nah tiba-tiba Viana pulang, Tadaima gitu kan. Terus masuk ke rumah, boneka siapa nih katanya, katanya Viana. Terus aku langsung kayak, terus untungnya Viana tuh bukan tipe orang yang kayak baper atau gimana gitu ya. Maksudnya kalau misalnya aku dapat apa, dia tuh nggak yang iri. Dan kalau misalnya aku juga kebalikannya, aku sudah dapat apa, aku tuh nggak iri, karena kita pikir kayak ya udah sih, kan kayak kita sudah merasa disayangi dengan cara yang masing-masing gitu. Jadi kayak aku ngomong ke Viana, iya sebenarnya ama beliin, cuma katanya ama nggak beliin buat you. Terus dia cuma responnya cuma ketawa aja kayak, iya ay juga nggak mau kok, soalnya udah banyak boneka ay katanya. Terus sekarang bonekanya aku simpan di atas kasur aku, jadi setiap aku bawa selalu ada itu. Terus benar-benar karakternya tuh, jadi itu tuh boneka karakter, terus karakternya tuh adalah sebuah karakter yang aku tuh lagi suka belakangan ini, dan aku kayak nggak tahu kenapa ama aku bisa tahu ya, padahal aku nggak pernah ngomong loh. Terus karena mungkin dia lihat warna pink, jadi dia pikir kayak, oh cucu Ngai sukanya warna pink, terus dikasih gitu. Tapi aku kayak gemes banget pikirnya, bayangin kayak dia lagi jalan-jalan sama temennya, terus dia lihat boneka warna pink dan dia sempetin waktunya buat beliin buat aku kayak terharu, terharu banget. Aku waktu itu juga pernah kerja sama sama ama aku. Kalian tahu apa? Jadi kan aku sering banget, literally kayak seminggu bisa kayak 5 kali teleponan sama Viana. Dan kita tuh suka grup call. Kita suka grup call bareng sama aku, Viana, Mami, sama ama aku. Jadi kita berempat tuh, cewek-cewek kan. Nah, ada suatu ketika aku tuh pengen banget beli Digicam, guys. Aku bener-bener pengen banget, karena aku pengen buat foto-foto pakai Digicam. Tapi aku tahu nih kalau misalnya aku izin ke Mami pasti nggak boleh. Jadi aku bersekongkol sama nenek aku. Jadi aku bilang, ama menurut ama boleh nggak beli Digicam kamera gitu ama, soalnya sekarang anak muda lagi pada pakai. Terus kan kayak gimana emang katanya ama. Terus aku kasih lihat fotonya kayak gini, terus dia bilang, oh ini mah kamera jadul. Terus aku bilang, iya sekarang yang lagi yang jadul-jadul itu tuh lagi ngetren ama, teman-teman aku semua JKT punya, aku juga pengen deh, tapi kayaknya kalau saya ngomong sama mami nggak boleh, aku bilang gitu kan. Terus akhirnya kita invite mami ke grup call itu. Awalnya basa-basi dulu kayak lagi ngapain, lagi ngapain gitu kan. Terus kayak terus akhirnya mau nggak mau kita harus ngomong kan, kayak mau beli kamera boleh nggak, kamera apa katanya mami, itu yang kayak kamera kecil buat foto-foto yang kayak zaman dulu gitu. Terus katanya mami, buat apa, kamu kan udah punya HP. Mami aku selalu ngomong kayak, HP kamu kan udah bagus, ngapain beli kamera lagi gitu kan. So kayak, tapi nggak apa-apa kan ya kan ama, aku bilang. Terus katanya ama, ya nggak apa-apa loh, kan belinya pakai uang dia sendiri katanya ama. So aku udah dalam hati kayak yes 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 yes, soalnya mami kan nggak boleh membantah orang tua ya kan guys. Kalau misalnya orang tua mami udah bilang oke, berarti mami nggak boleh membantah orang tua. Jadi akhirnya aku boleh beli, aku langsung beli deh setelah telepon itu. Terus tapi ternyata trik itu cuma bisa dilakukan satu kali guys, karena kemarin tuh ada sesuatu hal yang pengen aku beli lagi. Terus katanya mami, apa nih, telepon ada ama, mau sekongkol lagi ya, mau beli apa lagi kamu gitu. So aku langsung kayak enggak beli apa-apa, cuma nanyain kabar doang. Akhirnya aku gak jadi ngomong. Karena udah kepake sekali caranya, kita harus cari cara lain guys. Karena sebenarnya yang aku pengen keduanya adalah kamera juga. Jadinya amanya itu pas aku ngomong kayak, ama menurut ama kalau saya beli kamera gimana, terus katanya, kamera apa, kemarin bukannya kamu udah beli kamera. So kayak, iya lagi, kemarin pertama kali beli kamera kan izinnya bareng ama, aku baru inget gitu kan.
iya ama, tapi kamera yang itu soalnya kayak gini gini gini. Terus akhirnya ama udah nggak mau bantuin aku lagi, terus aku kayak terus pas invite mami, mami langsung tahu ada apa ini, kamu mau beli apa lagi katanya. Jadi udah nggak bisa kepake lagi guys, jadi kita harus cari cara lain ya supaya membujuk mami aku. Tapi nggak apa-apa. Terus katanya mami gini, nggak ada, kamu tabung uang kamu sendiri. Terus aku kayak oke deh kalau gitu, coba ke kakek. Aduh, kalau ke kakek tuh agak agak bingung ya guys ya, karena kayak mami aku tuh lebih deket tuh sama nenek aku, jadi lebih gampang gitu loh. Karena mami aku juga sering teleponan sama nenek aku, jadi lebih gampang. Kalian kalau misalnya punya tips, tolong kasih aku ya, tolong kasih aku gimana caranya membujuk hati orang tua. Ngobrol sama papa, sebenarnya kalau papa itu tuh lebih ngebolehin aku dibanding mami, cuma kan mau gimana pun papa harus minta izin sama mami, jadi semuanya adalah di mami guys, ya kan Wan? Oh, kita mau beli kucing harus minta mami kan. Oh, Tuh, papa udah approve mau beli kucing, cuma mami yang harus diketuk pintu hatinya guys. Jadi sampai sekarang kita belum punya kucing. Karena mami udah nggak mau pelihara kucing lagi semenjak Cimi. Ya mami belum move on deh dari Cimi. Final boss, iya benar. Pokoknya mau apapun, aku tuh kadang juga masih bingung gitu loh. Kayak aku kan udah umur 24 ya. Aku kan harusnya udah dewasa ya guys sih guys. Maksudnya kayak aku udah umur 24 pertama. Terus kedua, aku udah punya penghasilan sendiri. Terus ketiga, kayak harusnya aku bisa melakukan apa yang aku inginkan. Tapi kenapa kayak aku tetap rasanya kayak harus minta izin sama orang tua gitu ya? Kayak karena kebiasaan dari kecil tuh kalau misalnya mau beli apa-apa atau mau pergi kemana gitu, aku harus ngomong sama mami aku. Bahkan nanti misalnya aku mau pergi nih sama Frevio Cila, aku tuh harus ngomong sama mami aku kayak nanti mau kesini sama Frevio Cila gitu. Terus kayak Mi, ay mau beli ini ya. Terus kayak Mi tadi abis belanja bulanan. Mi kayak aku tuh ngerasa kayak aku harus izin. Padahal kan harusnya kayak udah dewasa nggak perlu ya. Mungkin mamiku juga pikir kayak ya udahlah atur sendiri aja gitu kali ya. Sebenarnya izin mami melebihi proposal skripsi. Jujur iya, kayaknya aku lagi asistensi sama dosen kayak lebih oke dibanding lebih cepet dapat approve dibanding aku ngomong sama mami deh kayak. Tapi aku ngerti sih semua itu untuk kebaikan aku. Ya aku ngomong ngerti kok mami. Gitu tiba mami datang lagi nonton showroom aku ternyata. Tapi tetap aja sih semuanya kan pasti orang tua maunya yang terbaik untuk anaknya ya bun ya. Jadi aku juga tetap mengerti kok, aku nggak yang kayak bodo amat aku akan beli, ini kan uang aku nggak yang kayak gitu juga. Jadi ya doain aja aku bisa merayu mami ya setelah ini. Karena aku ngerasa ya kalau misalnya kita beli sesuatu atau misalnya kita pergi ke tempat sesuatu tapi kayak sebenarnya tuh nggak dibolehin. Kadang-kadang mami aku tuh sering kayak gini nih, mau beli barang, terus katanya gak usah lah Ce, so ntar mami aku ngomong kayak gini, yaudah terserah kamu, kamu kan udah gede. Nah artinya kalau udah kayak ngomong kayak gitu, soalnya kalau saya aku beli pasti nggak berkah. Karena nggak di approve oleh orang tua ya guys. Kayak waktu itu aku pengen beli headphone, sumpah aku pengen beli headphone, terus mami aku kayak ngomongnya kayak gini, ya udah nggak apa-apa kan kamu udah gede bisa pikir sendiri. Lah gimana ya sebagai anak kalau misalnya dibilang kayak gitu kan jadi kayak makin gak mau beli ya, jadi kayak guilt trip gitu. Kayak di guilt trip sumpah, aku merasa kayak aduh iya ya harus pikir sendiri ya. Tapi lama-lama mami aku tuh tipenya suka yang kepikiran gitu, jadi mami aku suka misalnya ngechat aku lagi atau nelfon kayak kamu beneran mau Ce, ya udah kok kamu mau kayak gini-gini. Kocaknya itu kayak gitu sumpah, mami aku tuh suka kayak kepikiran gitu, jadi kan aku juga makin gak enak ya kok sama mami aku kepikiran ya, jadi pikir iya ya aku kayaknya ngerepotin deh. Maaf ya kalau misalnya aku ngerepotin. Mami luluh sendiri iya, cuma yang terakhir ini mami belum luluh guys, jadi kayak mami udah teguh deh dengan pendapat dan pemikirannya dia. Tapi nggak apa-apa. Oh mami, maaf ya kalau anaknya banyak mau.
bahas keseruan event Akbi. Andai aku bukan idola. Seru jujur, guys. Aku suka deh event itu karena pelenggar banget. Karena banyak yang bilang kan ini sebenarnya story-nya apa sih? Kayak story-nya ada kalau misalnya kalian perhatiin. Cuma kayak lebih ke highlight pelenggarnya gitu loh, yang kayak ini tuh bener-bener absurd banget show-nya. Dan menurut aku itu titik serunya. Ya nggak sih, guys? Karena kayak setiap setiap scene tuh ada aja gitu kejadiannya. Yang bikin skrip gila banget sih, jujur respect banget kakak JOT. Seru banget sumpah. Bener-bener itu juga bisa ngerealisasikan skrip itu dengan sangat kocak gitu loh. Siapa yang sangka Levi bisa kayak gitu coba, guys. Oh my god. Menurut aku, andai aku bukan idola ini kayak mengunlock karakter member gitu loh. Ngelek kah? Oh aman, oke. Iya tapi guys, sebenarnya aku tuh agak deg-degan karena ini pertama kalinya aku dapet dialog sebanyak itu, guys. Karena biasanya kan aku antara dapat dialog dikit atau nggak dapet dialog sama sekali, cuma muncul aja gitu kan. Tapi kali ini tuh kayak setiap episode aku banyak banget ngomongnya. Sampai aku tuh setiap dapat skrip ya, kan skrip tuh panjang banget ya. Aku selalu rangkum gitu loh. Jadi aku ketik ulang karena kalian tahu gak sih kalau kalian menulis ulang sesuatu atau kalian ngetik ulang sesuatu tuh kan jadi lebih hafal. Jadi aku tuh di notes HP tuh punya rangkuman bagian aku ngomong, dan aku tuh catat kayak aku ngomong setelah siapa yang kayak gitu. Karena aku kalau nggak gitu aku nggak bakal hafal asli. Tapi pressure nggak banyak skrip, jujur pressure banget, jujur pressure. Karena kayak aku ngerasa kalau misalnya skripnya banyak kan berarti perannya lumayan penting gitu ya, dan kalau misalnya perannya lumayan penting berarti skripnya juga penting yang diomongin, jadi aku tuh harus hafal. Kalau enggak nanti ceritanya jadi nggak jalan gitu. Tapi yang tetap paling susah adalah nahan ketawa pas sama Jessie sih, itu udah kayak di antara semua scene itu yang paling oh my god, jujur ngomongin aja aku masih merinding. Kita bener-bener pelatihan, aku tuh udah pernah cerita belum sih tentang ini, belum ya? Ada belum ya? Aku udah pernah live belum sih setelah kejadian itu? Aku lupa lagi. Belum ya? Jujur, kita pas latihan bahkan kita nggak bisa ngelihat satu sama lain, guys. Ini tuh udah kayak parah banget sumpah. Terus kakak Joti udah kayak, guys please banget jangan ketawa ya, please banget jangan ketawa, katanya kayak gitu kan. Terus aku yang sama Jessie juga, ya Ci kita nggak boleh ketawa sih Ci, aku bilang gitu kan. Ini bakal lucu banget tapi kita nggak boleh ketawa, aku bilang. Jadi kayak kocak banget sumpah si Dominic itu. Dan kalian tahu nggak sih yang lagu di awal yang aku nengok ke Jessie, terus Jessie nengok ke aku, yang Madako no Sekai wa itu yang lagi salaman. Itu tuh di belakang kita tuh bener-bener kayak ngitungin lagunya, guys, yang kayak ini berapa kali 8 nih kira-kira pasnya. Jadi kita kayak mau nyamain gitu kalau misalnya kita gandengan lagunya mulai yang si Madako no Sekai wa itu. Terus kita kayak di belakang dengerin pakai speaker 1 2 3 4 5 6 tuh. Oh berarti 1 kali 8 Cici nengok, 1 kali 8 tahan dulu, terus 2 kali 8 Cici nengok, 3 kali 8 aku, terus 4 kali 8 kita jalan. Jadi kayak kita latihan itu banyak banget, guys, di belakang. Tapi kita nggak punya kesempatan buat latihan itu di stage. Jadi kita bener-bener kayak ya udah sesuai keyakinan kita, semoga pas timingnya. Tapi untungnya timingnya pas, jadi aku kayak jujur deg-degan banget. Terus dialog, aduh aku udah nggak ngerti lagi sih. Hmm. Terus yang kamu teh masuk itu kocak banget sumpah. Di situ udah aku udah nggak bisa nahan lagi sumpah. Aku udah kayak dalam hati Kak Jawa teh maaf banget nih, tapi di sini adalah aku harus ketawa sumpah, aku nggak bisa. Dunia terasa. Aku udah nggak bisa tahan lagi di sana. Makanya aku hadap belakang tapi aku sambil ketawa. Kocak banget.
Mute mewakili semua penonton. Kayaknya aku ditelepon mami deh, bentar ya guys. Kayak mami nelfon deh, tadi mana nyawa aku. Ditelepon mami beneran. Mami bilang, mas sekarang jam berapa sih guys? Mami bilang, jam 11 tidur. Jam 11 tidur, soalnya Owen harus sahur katanya. Emang sekarang jam berapa? Aku gak bisa lihat HP. Setengah 10. Oke. Mungkin nanti jam 10 aku selesai kali ya, biar habis itu aku bisa mandi dan jam 11 tidur. Karena aku harus kering rambut, nanti Owen kebangun. Ntar ingetin aku ya, aku ada jam 10 ya. Aduh, keasikan nih ngobrol. Kocak. Iya, jadi aku seru banget guys, jujur. Apalagi bonus songnya kan juga ada Andaiku Bukan Idola ya. Karena aku ngerasa setelah ini kira-kira kapan lagi ya aku bisa bawain lagu itu. Maksudnya kita kan bakal sibuk sama setlist per tim dan lain-lainnya gitu. Wow, karena ada 3 episode dan lagu itu seneng banget. Semoga bisa performin lagi juga ya. RH, iya udah mau RH juga, Omol. Aku udah ngeliat banyak banget pergerakan-pergerakan dari para fanbase member ya untuk lagu-lagu. Seru banget. Udah lama sumpah soalnya nggak RH. Nanti Gen 8 semoga bisa bareng ya. Lulu tuh udah pernah ngomong belum sih? Emang nggak apa-apa ya kalau ngomong kayak gini? Aku kayak nggak tahu sih jujur. Nggak tahu. Lah ngomong tipis. Jadi banget mau gitu. Jadi semoga ada kesempatan. Tes tes, apakah masih patah-patah? Nih, patah-patah. Hello? Tes. Bagaimana? Aman? Oke. Entah. Padahal tadi pakai internetnya masih yang sama kok. Hihihi. Awan jadi nonton SR, jujur nggak tahu, kayaknya enggak deh. Siapa lebih suka warna pink atau ungu? Apakah aku harus menjawab pertanyaan itu? Ada suara sikat gigi. Awan lagi sikat gigi. Dia kamar mandinya nggak ditutup. Dia lagi. Maimero or Kuromi? Maimero.
Lanjut RH. Iya, jadi sebenarnya aku Onil sama lu tuh udah suka banget satu lagu, yaitu Dakishimera Retara. Dan kita berpikir, ih seru ya kalau misalnya di RH bisa bareng, apa kita kan tinggal bertiga ya. Jadi kayaknya cocok gitu kalau misalnya sama-sama 3 orang, terus Gen 8 3 orang gitu. Terus juga kayaknya kalian juga banyak yang suka gak sih lagu itu? Jujur aku suka banget. Aku pernah ngomong gak ya di live, cuma aku tuh pernah ngomong di PM, Dakishime itu top 3 unit song kesukaan aku di JKT. Dari banyaknya unit song JKT, itu masuk top 3 aku. Dan waktu itu aku, puji Tuhan, pernah sempat bawain sekitar 2 kali ya, atau 3 kali ya, 2 kali Banzai kalau nggak salah. Aku suka banget, terus kayak lumayan kangen gitu loh buat bawain. Tapi kembali lagi, kalau misalnya request hour ini kan acaranya kalian ya, maksudnya kayak kalian pengen denger lagu apa gitu kan, pengen kita bawain lagu apa. Jadi sebenarnya aku juga sempet mikir kayak, emangnya nggak apa-apa nggak ya kalau misalnya kita ngomong kayak aku pengen lagu ini gitu, karena aku mikirnya ini kan event buat kalian. Maksudnya bukan kayak event member mau bawain apa gitu, tapi kayak event fans mau dengerin lagu apa gitu. Jadi emangnya nggak apa-apa ya. aku juga sempat ngomong sama Gen 8 kayak, emang nggak apa-apa ya kalau misalnya kita ngomong kayak gitu, karena di arah sebelumnya kayaknya aku juga nggak pernah minta lagu gitu. Kalau misalnya ke kakak Simfioni juga aku nggak pernah minta lagu, seingat aku ya kak. Jadi aku kayak, wah ini pertama kali banget nih RH aku ditanyain juga pengen lagu apa gitu. Boleh kalau Oshi seneng kita seneng. Terima kasih ya, tapi kan kalian juga harusnya itu event buat kalian juga gitu. Kalau misalnya kalian pengen ngelihat Oshi kalian bawain apa, ya harusnya lagu itu yang kalian pilih. Iya itu mami udah bilang. Oh, Semua lagu JKT48 aku suka. Yay. Justru lebih terarah kalau udah ada instruksi Oshi gitu kah? Gitu kah? Aku kayak baru tahu kalau kalian merasanya kayak gitu. Karena aku pikir kayak ini harusnya waktunya kalian. Misalnya ya, kalau misalnya aku jadi kalian, aku bakal, iya aku pengen lihat misalnya siapa ya, Jessie, aku pengen lihat Oshi pengen gitu gitu. Tapi kalau misalnya kalian nanya, ya udah kita jawab. Harus lagu JKT ya, menurut kakak Taylor Swift juga boleh sih. All Too Well yang 10 menit boleh kok, nanti ya tolong di vote. boleh apalagi mau apa, Sabrina Carpenter boleh. Terserah kakak deh. Jessie kangen tuh katanya, mana dia lagi live. Cherry Bell. Iya, terima kasih ya, semoga bisa disimpan. Video udah mau bobo. kan jam 11 soalnya. Oke. Ngetit dia katanya kangen, masa sih? Bohongnya dia. Bohongnya kamu kak. Oh iya, yang kemarin dia sama Ola juga lucu. Dia sama Ola, aku GR tuh bener-bener kayak cie. Aku sampai video-videoin kayak Kacila. Kocak banget sumpah. Intel gak tuh ternyata. Tega kamu ngerebut Jessie dari aku tuh pas pertama kali dikasih tahu yang episode 3 ya, dikasih tahu sama kakak JT kan, nanti kamu bakal pacarannya sama Jessie lagi. So kayak, hah? Kak, aku pikir ini semua udah selesai. Maksudnya, aku pikir semua tahan tawa ini sudah selesai. Ternyata masih ada lagi. Aku kayak, kak, aku udah gak kuat. Aku bilang, semua energi aku udah aku kasih di show sebelumnya, kak. Aku gak bisa. Terus dia bilang, iya, tapi sebenarnya pacar sebenarnya Jessie tuh Ola katanya. Dia tuh intel buat nyari informasi dari kamu aja katanya gitu. Terus aku, oh.
Terus katanya gak se ini kemarin kok katanya. Yes. Iya, sumpah yang joget lagu Thailand tuh bener-bener, guys, aku di stage bener-bener ngakak banget, sumpah. Even pas JR pun aku ngakak sampai kayak terjongkok-jongkok gitu loh, guys. Kan tau kan aku orangnya receh banget. Itu tuh bener-bener kocak banget semuanya. Maksudnya pas JR aja, pas mereka belum pakai kostum aja aku udah sengakak itu. Terus aku ngomong pas JR, guys ini kayak aku nggak bisa deh. Ini pas show pasti aku bakal ketawa, sumpah aku nggak bisa, sumpah. Terus pas show bener aja aku bener-bener sakit perut banget ketawa asli, soalnya bentukannya nggak ada yang benar. Even aku sendiri aja kayak jabrik banget kayak gitu. Aduh aku sedih. Terus itu tuh ada cerita juga, jadi Hamin 2 sebelum adikku bukan idola aku di chat, chat punya baju ala-ala anak pang nggak katanya. Terus aku pas buka lemari, waduh pink semua lagi. Ini mah bukan pang tapi ini pink. Nggak punya nih aku baju pang nih. Kalian tahu kan baju aku kayak gimana nih? Lace, pita, rok pendek, rok panjang, pita, pink. Terus ditanya punya baju pang atau enggak, guys. Terus aku bilang, aduh bentar ya kak, aku cari dulu kalau kayak gitu. Terus akhirnya aku punya tuh satu baju yang sebenarnya kurang pang sih menurut aku, tapi ya at least di tangannya dia ada kayak gitu-gitulah. Terus ya oke lah gitu kan, itu baju pun aku pakai buat meet and greet waktu itu, dan untungnya masih aku simpen. Terus tadi disuruh pakai rok, terus aku pikir kayaknya kalau rok hitam doang kayak kurang rame deh. Ternyata pas aku ubah-ubah lagi, oh iya kemarin aku sempat beli celana tapi belum pernah aku pakai sebelumnya karena aku bingung nih atasannya mau pakai apa. Terus yaudahlah tabrakin aja semua bajunya. Terus jadi pakai celana yang ada kantong-kantongnya banyak gitu. Terus aku pakai ikat pinggang dan pakai rantainya bahkan bentuknya love, guys. Terus aku bilang, aduh kak punyanya rantainya love lagi. Ya udahlah nggak apa-apa cep katanya. Ya udah pakai deh. Terus aku masih punya rantai-rantai. Jadi sebelum aku koket kayak gini aku tuh sempat mengeksplor banyak style gitu kan. Jadi aku tuh masih simpan kayak kalung-kalung yang rantai-rantai gitu. Kalau misalnya kalian lihat Instagram aku awal-awal, nggak awal banget sih, misalnya kayak pertengahan, nggak yang sekarang-sekarang tuh aku sempet pakai tahu kalung kayak rantai-rantai gitu. Masih pakai topi, masih sering yang kayak gitu. Jadi aku masih punya dan untungnya masih punya. Jadi aku pakai dua di sini. Gitu deh. Tapi kemarin tuh harus quick change kan, karena habis dari scene itu langsung scene selanjutnya aku lagi pakai baju pink. Dan jujur repot banget buka semua rantai yang ada di badan aku itu. Kayak kak tolong kak, kalungnya kak dari sini kak, aduh gak kelihatan, yang satunya dari sini. Jadi kayak kalungnya tuh yang satunya di belakang kaitnya, yang satunya di depan. Jadi kayak kak tolong kalung kak tolong kalung, ini celananya dibuka kak, celananya dibuka kak, tolong kak rok aku kak tolong sepatu boleh ke kak. Dan aku harus ganti sepatu juga, sumpah rempong banget. Dan kayak itu harus sambil buka wig, kalian bayangin guys. Oh my god, hektik banget asli. Rempong banget asli, rempong banget. Jadi pertama yang dibuka rambut aku dulu. Jadi aku nyampe backstage langsung kepala aku dikerubunin orang. Dicabut semua ininya. Terus kayak, apa lagi? Kak tolong kalung kak. Terus aku buka belt sambil buka belt. Terus kayak, aduh nyangkut lagi. Aduh. Aku udah pusing banget. Aku udah ngomong ke kakak itu. Kakak Shodinya kan. Kak kalau misalnya aku gak keburu gimana? Apa ganti bajunya? Keburu katanya. Nanti ditungguin gak apa-apa, keburu. Terus aku langsung kayak, berapa orang yang bantuin? Dua kakak staff bantuin aku, satu orang guys. Yang satu nyopotin mic, yang satu nyopotin kalung, yang satunya bantuin pakai sepatu. Sangat repot, kacau sumpah. Aku udah kayak aduh poni aku takut poni aku rusak kan. Kalau sekantong nggak sih kalau saya udah pakai poni terus buka baju kan poni bisa kayak gitu ya. Aku kayak kak tolong kak poni aku kak, poni aku udah nggak bisa banget kalau poni, masalah poni guys. Aku sorry banget, kayak aku bisa ngomong ke kakak Shodinya kayak kak aku nggak bisa keluar walaupun aku udah selesai ganti baju tapi poni aku belum benar. Aku tuh sensitif banget ke masalah poni guys, jadi maafin aku ya.
Prioritas, jujur, prioritasnya adalah poni aku. Prioritas. Bahkan kakak rambut pun kayak pada setuju yang paling rempong masalah poni adalah aku. Maaf ya. Poninya nggak berantakan. Untungnya kemarin enggak loh, hebat banget sumpah. Emang kakak staffnya udah sangat profesional ya, udah biasa nge-handle quick change member, jadi poni pun aman. Respect. Tapi aku pikir tuh aku bakal aman dari peran aneh loh sampai episode terakhir. Kenapa sih di episode terakhir? Hah, padahal kan kalau misalnya enggak aku bakal kayak, wih tahun ini bagus gitu kan. Ternyata ada aja yang nyelip. Anehnya juga ternyata tetap ada. Oh no, padahal aku udah kayak, weh pakai baju pink nih aku. Terus kayak udah 2 episode kan, wih bajunya pink semua. Kalau gitu episode 3 berarti nggak jauh-jauh lah ya dari baju pink juga. Terus tiba-tiba nanti jadi anak pang ya. Oke. Kocak dah. Seru, nggak sabar event Ramadan lagi, tapi masih tahun depan ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Guys, berarti sekarang jam berapa guys? Sekarang jam berapa Wan? Jam 10 kurang 7. Oh, kalau gitu aku sambil baca podium deh. Ya nggak sih guys? Nanti aku doain Mami, Owen soalnya mau sahur. Aku sih nggak sahur ya, aku mau tidur ya. Cuma Owen mau sahur nanti, jadi dia harus tidur. Kalau aku berisik tadi nggak bisa tidur. Guys, terima kasih ya sudah menemani aku showroom. Terima kasih sudah menemani aku ngobrol-ngobrol hari ini. Semoga besok yang masih puasa terakhir bisa lancar puasanya, amin. Dan selamat libur ya, selamat berlibur. Semoga bisa cepat bertemu lagi di event-event JKT atau di showroom selanjutnya. Terima kasih yang udah kasih gift juga, aku senang sekali. Terima kasih ya udah repot-repot yang perlu berbagi THR nih kepada kita semua. Terima kasih banyak ya. Kita baca podium dulu. Terima kasih semuanya, arigato. Terima kasih Kak Naufal, terima kasih Kak Cifun, terima kasih Kak Es Batu Cair, terima kasih Kak Farhan, terima kasih Kak Rigun, terima kasih Kak Rifanda, terima kasih Kak Riandi, terima kasih Kak Yayo Keren, terima kasih Kak Cepio Blank, terima kasih Kak Nilu, terima kasih Kak Ada Adab, terima kasih Kak Aca, terima kasih Kak Audi, terima kasih Kak Fiona, terima kasih Kak Jidan, terima kasih Kak Nur, terima kasih Kak Aldi, terima kasih Kak Fani, terima kasih Kak Hasan, terima kasih Kak Maru-Maru, terima kasih Kak Alsagia, terima kasih Kak Niko, terima kasih Kak Rahman, terima kasih Kak Yogana, terima kasih Kak Alfian, dan nomor 5 terima kasih Kak Jeffrey, nomor 4 terima kasih Kak Ferdian, nomor 3 terima kasih Kak Void, nomor 2 terima kasih Kak Biji-bijian, dan nomor 1 terima kasih kepada Kak Kim Kim. Yeay, terima kasih ya guys, aku senang sekali loh. Selamat istirahat dan selamat libur lebaran. Terima kasih ya, mohon maaf lahir dan batin. Bye, terima kasih.